wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik semua. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada semua Kayaknya tadi ada yang absen sama, ada yang izin sama saya deh. Kayaknya Aida apa siapa gitu. Oke. Udah siap buat belajar hari ini? Siap. Oke, udah ya. Oke, pada kesempatan kali ini, oh ya sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Kan kemarin udah dikasih tahu kalau misalnya kita mau belajar terkait bentuk aljabar. Udah pada belajar belum? Belum. Ya udah, kita belajar bareng-bareng ya. Oke, bentuk aljabar. Nah, di sini ada satu buku, itu beberapa buku ya. Satu buku ditambah satu buku hasilnya jadi 3 buku, betul. Nih semuanya. Terus di sini ada satu apa itu? Anggap aja pulpen ya, teman-teman. Ya, anak-anaknya. Satu pulpen ditambah satu pulpen ditambah satu pulpen sama dengan hasilnya berapa? 2 pulpen. 2 pulpen, betul. Di sini ada ada kesalahan teknis maksudnya. Nah, di sini ada 3 buku ya. Ini kan ada 1, 2, 3. Terus ditambah apa ya kira-kira ya? Ditambah sama 1 pulpen. 2 ternyata pulpennya sama dengan, bisa dijumlah nggak? Enggak ya. Jadi dia nanti berdiri sendiri, yaitu 3 buku ditambah 2 pulpen sama dengan ya cuma seperti itu aja. Nah, sebenarnya bentuk aljabar itu ini artinya teman-teman. Nih, suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, penulisan kombinasi operasi seperti yang dikenali antara variabel dengan bilangan. Paham ya, intinya tuh bentuk aljabar itu yang kurang lebih seperti ini, itu dalam keseharian kita. Nah, pokoknya kita akan belajar ini, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada siang hari ini atau pagi hari ini adalah bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Yang kedua, operasi bentuk aljabar seperti penjumlahan dan pengurangan. Kita cuma fokus di penjumlahan dan pengurangan dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama bisa dilihat ya, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan suku pada bentuk aljabar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Sudah siap ya semuanya ya? Kita masuk ke materi. Materi yang pertama yang terkait unsur-unsur bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar di sini itu ada, bentuk aljabar itu ada namanya variabel, koefisien, suku, dan konstanta. Nih, variabel itu apa? Variabel itu simbol yang digunakan, nanti ada A, B, C, atau yang lainnya sampai Z, bebas kalian mau pakai apa aja. Nah, terus ada koefisien. Koefisien itu bilangan yang memuat variabel atau bilangan yang terletak di depan variabel. Nah, terus yang kedua ada suku, yang ketiga ada suku, variabel beserta koefisiennya atau konstantannya pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Dan yang terakhir di bentuk aljabar itu ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi ada yang ada variabelnya sama ada yang nggak ada variabelnya. Oke, kita next. Kayaknya kalau misalnya dari bahasa-bahasa kayak gini, kalian mungkin masih bingung. Kita langsung ke contohnya. Yap, ini dia. Di sini ada contoh 3x ditambah 8. Di sini 3x dan 8 itu sebagai suku. Jadi di sini dari ada 2 suku, yaitu suku 3x dan 8. Terus ada variabel. Variabel yang mana? Variabel kan simbol yang digunakan, bisa huruf dan lainnya. Nah, berarti variabelnya di sini adalah variabel x. Nah, betul. Terus koefisien, bilangan yang memuat variabel. Berarti yang memuat variabel kan ini. Kita variabelnya memuat, berarti koefisiennya adalah 3. Konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel, yang nggak ada variabelnya yang mana? Kita lihat yang 8. Gitu, paham ya?
di sini? Belum, Bu. Oke, kita masuk ke contoh nih. Tara, ada pusing ya sepertinya ya. Nih, contohnya. Mungkin bisa dibaca, minta tolong. 1. Tentukan koefisien dari x kuadrat dan y pada bentuk 3x kuadrat min 5y kuadrat 3x min y plus 7. Ya, kita cari koefisien dari x kuadrat dan y-nya. Tadi, koefisien itu apa tadi? Apa ya? Angka di depan variabel. Ya betul. Nah, karena di sini kita hanya fokus ke x kuadrat sama y, berarti koefisien dari x kuadrat adalah 3 dan yang y adalah Min 1. betul. Kalau misalnya nih sekarang ibu tanya koefisien dari y kuadrat, jawabannya berapa? Min 5. Iya betul. Kalau 7 itu sebagai apa 7? Konstan. Betul. Tepuk tangan. Yeay. Paham ya? Gampang ya? Mudah bukan? Mudah sekali. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, tadi suku itu apa? Ayo, suku. Suku itu tadi yang contohnya 3x plus 8 berarti 3x sama 8-nya. Oke. Nih. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah seperti ini. Nih, ini kan ada contohnya 5x dan 2x. Variabelnya apa? X, ya betul, X. Jadi mereka semuanya itu sejenis, yaitu sama-sama punya variabel X dan X. Ini 3a kuadrat dan a kuadrat. Variabelnya apa? A kuadrat. A kuadrat apa A? A kuadrat. Ya, betul, a kuadrat ya. Walaupun di sini nanti depannya beda, koefisiennya beda, tapi kan variabelnya sama. Terus yang ini y dan 4y, koefisiennya variabelnya apa? Y. Y dan 4y. Itu yang sejenis. Kalau tidak sejenis gimana? Tidak sejenis berarti yang beda. Suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama atau berbeda. Contohnya ini 3x dan 2x kuadrat. X sama x kuadrat itu beda ya, bukan nggak sama. Terus 3x kuadrat dan y pangkat 3 ini jelas beda karena ini x dan yang di sini y. Terus ada y dan 4x ini juga variabelnya tidak sama. Nih, di sini ada materi terakhir banget nih, yaitu terkait operasi bentuk aljabar. Ini bisa dilihat dulu ya. Ini saya kok haus. Oke, lanjut. Ada operasi bentuk aljabar. Nih, karena kita fokusnya hanya di penjumlahan dan pengurangan, bisa diperhatikan baik-baik karena kan dia udah belajar terkait unsur-unsurnya, masih udah paham semuanya. Tinggal kita belajar gimana sih cara menjumlahkan dan menggunakan dari bentuk aljabar ini. Kan x ditambah y emang bisa kayak gitu kan. Nih, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita fokus ke sini semuanya ya. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Hanya suku-suku yang sejenis. Berarti kalau misalnya x ditambah y itu bisa nggak? Nggak bisa ya. Kayak tadi tuh yang contoh yang di awal, yang 3 buku ditambah 2 pulpen itu kan juga nggak bisa karena variabelnya berbeda. Yang satunya buku, yang satunya pulpen. Terus yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Jadi kita hanya fokus kepada suku-suku yang sejenis. Oke. Kelihatan nggak ya contoh soalnya? Yang sana. Sini ya. Itu kan nomor 1 5x ditambah 6x. Kita lihat dari sini sukunya sama apa tidak? Sama, Bu. Sama ya. Jadi tinggal, berarti kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Sama aja kayak 5 ditambah 6 itu berapa? 11. Jadi jangan lupa ditambah 11x itu. Oke. Kalau itu nomor 2
7x ditambah 3x kuadrat. Nih, coba kira-kira hasilnya berapa ya? Syaratnya tadi apa? Syaratnya harus yang sukunya yang sejenis. Di sini yang sejenis yang mana? X kuadrat. Yang x kuadrat ya, yang ini sama yang ini. Berarti yang bisa kita jumlahkan hanya yang ada yang x kuadrat ini sama 2x kuadrat dan 3x kuadrat. Berapa tuh? 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat 5x kuadrat ditambah 3x. Ya kata ini yang gak sejenis kita tulis ulang aja 3x gitu. Next ya ke nomor berapa nih? Nomor 4 coba ya, yang udah paling nanti gitu. Berapa tuh? Jumlahkan bentuk aljabar 3x min 5 ditambah 7x plus 8. 7x plus 8. Mana yang sejenis? 3x sama 7x. Berarti hasilnya 10x. Sekarang ini kan sama-sama konstanta nih. Ini juga bisa kita jumlahkan. Yaitu berarti negatif 5 ditambah positif 8. Negatif 5 ditambah 8 plus 3. Hasilnya adalah 10x plus 3. Gitu. Paham? Paham lah ya? Udah ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum? Oke, kalau belum kita bisa tanya ya. Sambil dicatat juga boleh. Ini benar gak ada tanya ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan langsung mengerjakan ada tugas di sini. Ini dia. Harusnya ini diskusi, cuman karena kayaknya ibu lihat kalian tuh udah pada paham, jadi tidak perlu diskusi, langsung aja dikerjakan. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya mengalami kesusahan, itu bisa langsung ditanyakan aja. Boleh sih diskusi, tapi nggak usah yang berbentuk kelompok gitu ya. Silahkan. Ada yang mau baca nomor 1 mungkin? 1A. Oh, Mbak Indah baik banget. Nanti salah gimana Bu? Gak apa-apa. Kan kita baru belajar. Biasa ya Bu. Ya. Nomor 1A. Terserah sih mau 1A, 1B. Satu nomor aja. Nomor 2 juga boleh. Udah ya, itu cuma itu aja yang bisa digunakan ya. Oke, bener-bener ya, karena di sini yang variabel yang sama dari x kuadrat nggak ada, yang x aja itu ada, dan 7x sama lain x di sini sama lain juga sama negatif 7. Jadi jawabannya beda, betul. Kita mengenal dulu yang beda. Makasih ya beda. Untuk nomor selanjutnya nomor 1 sama nomor 3 bisa berbeda aja karena udah waktunya kita pulang, takutnya nanti kalian pulangnya kesorean, ibu nggak enak sama kalian gitu ya. Oke, ini ada referensi yang ibu pakai. Udah gak ada yang bertanyakan ya? Cukup? Gimana materi hari ini? Gampang?